Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding, seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah desa terpencil bernama Karangumuh, hidup seorang lelaki tua bernama Pak Karyo. Ia hanyalah petani biasa yang hidup dalam kesederhanaan bersama istrinya Bu Sarmi. Namun dalam waktu singkat, kehidupan mereka berubah drastis. Pak Karyo tiba-tiba menjadi kaya raya. Ia membeli sawah yang luas, membangun rumah megah, dan selalu mengenakan pakaian mahal. Warga desa mulai bertanya-tanya dari mana sumber kekayaannya. Tetapi Pak Karyo hanya tersenyum tanpa menjawab. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, Pak Karyo telah melakukan pesugihan. Namun bukan sembarang pesugihan. Ia memelihara tuyul yang berbeda dari biasanya. Tuyul yang menghisap susu manusia. Setiap malam, makhluk kecil itu berkeliaran di desa, menyelinap masuk ke rumah yang memiliki ibu menyusui dengan tubuhnya yang kecil dan lincah. Ia merayap di dada para ibu dan menghisap susu mereka hingga habis. Keesokan harinya, para ibu merasa lemas dan kelelahan tanpa tahu sebabnya. Beberapa ibu di desa mulai mengeluhkan hal aneh. Mereka sering merasa payudara mereka kosong dan nyeri saat bangun tidur, seolah-olah menyusui semalaman. Yang lebih mengerikan, bayi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Mereka semakin kurus dan sering menangis tanpa henti. Meskipun demikian, tak ada yang tahu apa penyebabnya. Hingga suatu malam, seorang ibu muda bernama Sari terbangun karena perasaan aneh di tubuhnya. Matanya yang masih sayu melihat bayangan kecil bertengger di dadanya. Saat ia sadar sepenuhnya, tubuhnya kaku dalam ketakutan. Sosok itu adalah tuyul kecil dengan mata merah menyala. Mulutnya menempel di puting Sari, menghisap susu dengan rakus. Sari berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekat. Dengan sisa keberanian, ia menggerakkan tangannya dan menampar tuyul itu hingga terjatuh dari tubuhnya. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking sebelum melompat ke jendela dan menghilang dalam kegelapan. Sari menggigil ketakutan. Esok harinya, ia menceritakan kejadian mengerikan itu kepada warga desa. Kabar tentang tuyul penghisap susu menyebar dengan cepat. Warga desa mulai curiga
kepada Pak Karyo. Mereka teringat bagaimana kekayaannya datang begitu mendadak. Dan rumor tentang pesugihan mulai berkembang. Beberapa pemuda desa memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya. Malam itu, mereka bersembunyi di sekitar rumah Pak Karyo. Saat tengah malam, mereka melihat beberapa bayangan kecil keluar dari rumah itu dan berlari menuju rumah-rumah warga. Para pemuda mengikuti mereka dengan hati-hati. Salah satu dari mereka, Joko, berhasil menyaksikan langsung bagaimana tuyul itu memanjat tubuh seorang ibu yang sedang tertidur dan mulai menghisap susunya. Dengan keberanian yang tersisa, Joko menerjang masuk dan berteriak, "Setan kecil, lepaskan dia." Tuyul itu terkejut, lalu melompat ke jendela dan kabur. Para pemuda segera kembali ke rumah Pak Karyo, membawa berita yang menggemparkan. Mereka mengepung rumah itu, memaksa Pak Karyo keluar. Lelaki tua itu tampak panik. Tetapi sebelum ia sempat berkata-kata, suara jeritan terdengar dari dalam rumahnya. Bu Sarmi, istrinya, berlari keluar dengan wajah penuh ketakutan. Dia datang. "Aku sudah melunasi tumbalnya. Jangan ambil nyawaku." Bu Sarmi berteriak histeris sebelum tubuhnya mendadak mengejang dan jatuh kaku di tanah. Warga mundur dengan ngeri, menyaksikan tubuhnya yang perlahan mengering, seperti diserap habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari dalam rumah Pak Karyo, muncul sosok hitam besar dengan mata menyala merah. Dialah sosok yang memberikan pesugihan tuyul kepada Pak Karyo. Warga menjerit ketakutan dan berhamburan mundur. Pak Karyo yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tak mampu bergerak. Perlahan, tubuhnya mulai mengering seperti halnya istrinya. Ia menjerit, meminta tolong, tetapi tak ada seorang pun yang berani mendekat. Dalam sekejap, tubuhnya telah menjadi kerangka yang tak bernyawa. Setelah kematian Pak Karyo, rumahnya dibiarkan kosong. Namun beberapa warga yang melewati rumah itu sering mendengar suara tangisan bayi dari dalam. Malam-malam berikutnya, beberapa ibu muda kembali merasakan keanehan di tubuh mereka. Apakah tuyul itu masih berkeliaran mencari korban? Seorang dukun dari desa sebelah dipanggil untuk mengusir roh jahat yang tersisa. Ia melakukan ritual besar di rumah Pak Karyo, mencoba menutup portal gaib yang telah dibuka. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok hitam yang dulu mengambil nyawa Pak Karyo
muncul kembali. Ia tidak terima pesugihan ini dihentikan. Makhluk itu mengamuk, menyerang warga desa yang berusaha mengusirnya. Para pemuda desa yang dulu menghadapi tuyul, kini harus melawan sesuatu yang lebih kuat. Dengan bantuan sang dukun, mereka menghadapi sosok hitam itu dalam pertempuran gaib yang menegangkan. Setelah pertarungan sengit, akhirnya sosok hitam berhasil disegel selamanya. Tuyul penghisap susu lenyap dari desa, dan Karang Ungu kembali damai. Namun warga selalu mengingat pelajaran penting. Kekayaan yang datang dengan cara instan selalu memiliki harga yang mengerikan. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.